Hati manusia itu sering kaku, sekeras batu. Terkadang hati itu bisa lebih keras daripada itu. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalaminya. Diberi nasihat berkali-kali, hati sulit menerimanya. Ketika diingatkan, kita tidak jarang hati yang kaku justru membatah. Termasuk ketika kita dinasihati agar tidak berbuat maksiat. Sering sekali hati itu berontak. Nasihat dan peringatan tak ubahnya, dongengan saja. Ia menganggap peringatan itu tidak akan terbukti. Teman-teman, manusia memang sering berbolak-balik, kadang bertobat dan seringnya kembali bermaksiat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Di antara sebabnya adalah karena lemahnya keyakinan terhadap bahaya dosa. Karena dosa itu termasuk perkara yang tidak bisa disaksikan oleh mata kepala. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja setiap kali berbuat dosa, pelakunya langsung mendapatkan hukuman di dunia, tentu semua orang akan menjauh dari dosa. Seperti halnya jika balasan setiap amal ketaatan itu bisa ia dapatkan di dunia ini. Tentu semua orang akan berbuat taat. Namun sekali lagi, ini semua adalah ujian. Ujian yang diberikan untuk mengetahui sejauh mana kejujuran iman seseorang. Untuk mengukur sebesar apa rasa percayanya terhadap firman Allah dan janji Allah. Agar membedakan mana yang benar-benar beriman ataukah yang sekedar hanya ikut-ikutan saja. Dan inilah ciri orang-orang yang bertakwa, percaya dan beriman terhadap perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang bertakwa adalah yang beriman terhadap perkara yang gaib. Teman-temanku, pahala dan dosa termasuk perkara yang gaib. Akhirat, surga dan neraka juga termasuk perkara yang gaib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat. Tadi malam ada dua orang yang mendatangiku dalam mimpi. Kedua orang itu diutus kepadaku. Keduanya berkata, "Ayo pergi." Aku pun pergi bersama kedua orang itu. Lalu kami pun sampai kepada seorang laki-laki yang tengah berbaring dan seorang lagi berdiri membawa sebuah batu besar. Tiba-tiba dia menjatuhkan batu itu tepat mengenai kepala orang yang sedang berbaring itu. Kepala itu pecah. Batu demi batu jatuh berserakan lalu diambilnya kembali. Begitu kembali kepadanya. Kepala orang itu telah kembali seperti semula. Laki-laki yang membawa batu besar itu pun mengulangi perbuatannya itu berkali-kali. Lalu aku pun bertanya, "Subhanallah, kenapa dua orang ini?" Kedua orang yang membawaku berkata, "Pergilah, ayo pergi." Kami pun pergi melanjutkan perjalanan. Setelah itu kami mendatangi seorang laki-laki yang tidur terlentang dan seorang lagi yang berdiri di atasnya sambil membawa pengait besi. Lalu ia mendatangi sebagian sisi wajahnya. Ia mencabik-cabik dagunya hingga tengkuknya, lalu hidungnya hingga tengkuknya, lalu matanya hingga tengkuknya dengan besi itu. Kemudian ia mendatangi bagian lain dari wajahnya dan melakukan hal yang sama seperti pada saat yang pertama tadi dilakukan. Begitu selesai mengerjakan sisi yang lain dari wajahnya, bagian itu pun utuh kembali seperti semula. Lalu ia melakukan hal yang sama seperti perbuatan yang pertama, berulang-ulang dan berulang-ulang. Kembali Rasulullah berkisah. Lalu aku bertanya lagi, "Subhanallah, kenapa dua orang ini?" Dua orang yang membawaku berkata kepadaku, "Pergilah, ayo pergi."
Kami lantas pergi dan mendatangi sebuah bangunan. Bangunan tersebut seperti tungku tempat memasak roti. Suara gaduh dan ramai terdengar dari dalam bangunan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan, kami pun menengok ke dalamnya. Ternyata di dalam bangunan itu terdapat sejumlah laki-laki dan wanita yang tidak berbusana. Tiba-tiba muncullah kobaran api dari bawah kaki mereka. Mereka pun berteriak keras dan mengerang-ngerang karena sangat kepanasan. Aku kembali bertanya, siapakah mereka ini? Kedua orang itu kembali berkata kepadaku, pergilah, pergilah. Sekali lagi kami pergi dan mendatangi sebuah sungai yang airnya merah seperti darah. Ternyata di dalam sungai itu ada seorang yang sedang berenang. Kemudian di pinggir sungai ada seorang lagi yang telah mengumpulkan banyak batu. Orang yang berenang terus berenang sesuai yang dikehendaki oleh Allah, hingga ia mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu. Orang itu segera membuka mulutnya lebar-lebar dan disuapkanlah batu itu ke dalam mulutnya. Ia lalu pergi dan berenang kembali. Kemudian dia kembali ke pinggir sungai. Setiap kali ke pinggir sungai itu, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan orang yang mengumpulkan batu itu pun menyuapkan batu-batu itu ke dalam mulutnya, berulang dan berulang. Rasulullah pun berkata, aku bertanya kepada dua orang yang membawaku, kenapa ini? Namun keduanya malah menjawab, pergilah, pergilah. Pergilah kami hingga kami mendatangi seseorang dengan penampilan yang sangat menyeramkan. Seolah aku pun belum pernah menyaksikan orang yang lebih menyeramkan darinya. Begitu kata Rasulullah. Ternyata di sampingnya ada api yang ia kobarkan. Ia terus mengobarkan dan berlari-lari di sekelilingnya. Lagi-lagi aku bertanya, kenapa dia? Keduanya menjawab, pergilah, pergi. Kami pergi sampai di sebuah taman yang penuh dengan warna-warni bunga di musim semi. Seorang laki-laki tinggi sedang berdiri di tengah-tengahnya. Tinggi sekali. Hampir-hampir aku tidak dapat melihat kepalanya karena sangat tingginya hingga menjulang ke atas langit. Di sekitar orang itu banyak anak-anak yang belum pernah aku saksikan sebelumnya. Lalu aku bertanya, siapa orang yang tinggi ini dan siapakah anak-anak kecil itu? Pergilah, ayo pergi, jawab keduanya. Kami pun lantas pergi. Kami mendatangi sebuah kebun yang amat luas. Rasanya aku belum pernah melihat kebun yang lebih luas dan lebih indah darinya. Naiklah ke kebun itu, kata kedua orang yang bersamaku. Kami semua naik ke kebun itu. Sampailah kami ke sebuah kota yang dibangun dari batu emas dan perak. Beliau melanjutkan kisahnya. Kami lalu mendatangi pintu kota. Kami pun meminta pintu itu dibukakan. Terbukalah pintunya. Lalu kami pun masuk ke dalamnya. Sejumlah orang bertemu dengan kami. Sebagian penampilannya sangat tampan. Setampan orang tertampan yang pernah engkau saksikan. Namun sebagian penampilannya sangat jelek. Sejelek penampilan paling jelek yang pernah engkau saksikan. Rasulullah pun meneruskan, kedua temanku berkata kepada mereka, pergilah kalian semua dan masuklah kalian semua ke dalam surga itu. Tiba-tiba aku melihat sungai yang sangat lebar, airnya pun sangat bening, sepertinya air murni. Laki-laki itu pun pergi menuju sungai yang dimaksud dan masuk ke dalamnya. Kemudian mereka kembali kepada kami. Penampilan buruk dan jelek mereka telah hilang dari mereka. Kedua rekanku berkata kepadaku, ini adalah surga Aden, dan di sanalah tempatmu nanti. Rasulullah melanjutkan, aku kemudian menengadahkan wajahku ke atas. Tiba-tiba aku melihat sebuah istana seperti kerajaan yang berwarna putih. Kedua rekanku berkata, ini adalah tempatmu. Aku katakan kepada keduanya, semoga Allah memberkahi engkau berdua.
Keduanya menerbangkanku hingga aku masuk ke dalam istana itu. Namun keduanya berkata, "Adapun sekarang engkau belum boleh masuk ke dalamnya." Aku berkata kepada keduanya lagi, "Sejak semalam aku melihat keanehan, lalu apakah yang telah aku saksikan tadi? Sekarang aku akan memberitahumu," jawab keduanya. Orang yang pertama yang engkau datangi adalah kepalanya pecah terkena batu, adalah orang yang mempelajari Al-Quran, namun ia menolaknya dan ia tidur dari solat-solat wajib. Sedangkan orang kedua dengan dagu, hidung dan matanya yang dicabik-cabik hingga tengkuknya adalah orang yang pergi dari rumahnya pada pagi hari, lantas menyebarkan kedustaan hingga berbagai penjuru. Para lelaki dan wanita tidak berbusana yang berada di dalam bangunan seperti tungku pembakar roti adalah para pezina, laki-laki dan wanita. Laki-laki yang engkau datangi sedang berenang di sungai dan menelan batu adalah pemakan riba. Laki-laki dengan penampilan menyeramkan di samping api yang ia kobarkan sambil berlari-lari di sekelilingnya adalah malaikat-malik penjaga jahanam. Laki-laki tinggi di tengah-tengah taman adalah Nabi Ibrahim, sedangkan anak-anak kecil yang berada di sekelilingnya adalah anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sebagian kaum muslimin pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak musyrik?" Rasulullah menjawab, "Demikian juga dengan anak-anak musyrikin." Keduanya melanjutkan, sedangkan laki-laki yang separuh penampilannya tampan dan separuh yang lain buruk adalah orang-orang yang mencampurkan amal soleh dengan amal buruk. Kemudian Allah mengampuni mereka. Teman-teman, apa yang disampaikan dan apa yang diceritakan oleh Rasulullah tersebut bukanlah mimpi dan dongeng semata. Sebab beliau adalah seorang as-sadiqun, al-masduq, yang jujur lagi bisa dipercaya. Mimpi seorang nabi adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ini.